Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amala Ratinagrahini, NPM 23170510007 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan UAP AI saya. Di sini saya mendapatkan tema dengan akhiran 7, yaitu tema 3. Nah, untuk UAP-nya ini terdapat kriteria harus unik dan tidak boleh ada kemiripan antar mahasiswa. Lalu sistem yang dibuat harus menggabungkan fuzzy logic dan sistem pakar. Sistem wajib memiliki input manual dari user, lalu tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk tiap variabel input dan output. Oke. Untuk tema itu sendiri, yang ini, sini saya sudah menyalinnya. Saya mendapatkan tema 3 yaitu prediksi potensi serangan hama pada cabai. Untuk deskripsi kasusnya itu, petani cabai seringkali kesulitan mengenali potensi serangan hama atau penyakit tanaman secara dini. Gejala seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan melambat. Itu menunjukkan kondisi tanaman, tetapi maknanya sering ambigu atau tidak pasti. Sistem ini akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul. Dengan menggabungkan fuzzy logic untuk menangani input yang samar dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian, sistem dapat merekomendasikan tindakan seperti penyemprotan pestisida atau perawatan tambahan. Nah, jadi tujuan sistem yang akan dibuat ini uh, membantu petani untuk mendeteksi dini berdasarkan tingkat hama berdasarkan gejala tanaman, lalu menyediakan rekomendasi otomatis berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Lalu ada menerapkan logika fuzzy yang mampu memahami data yang tidak eksak. Lalu menggabungkan fuzzy logic dengan syspak atau sistem pakar. Lalu di sini ada penjelasan dari kode-kodenya yang akan saya jelaskan. Lalu yang pertama di sini ada import library. Yang pertama ini ada library NumPy itu untuk perhitungan numerik. Lalu ada import matplotlib itu untuk memvisualisasikan kurva fuzzy. Lalu ada fungsi keanggotaan itu yang kalau linear down itu tuh untuk membuat kurva fuzzy turun dari 1 ke 0. Lalu ada linear up itu tuh untuk kurva biar kurva fuzzy-nya itu naik dari 0 ke 1. Lalu ada triangle itu membentuk fungsi keanggotaannya itu segitiga yang umum digunakan dalam logika fuzzy karena mudah dihitung dan menggambarkan nilai yang sedang. Lalu di sini ada ini apa? Fuzzy logic. Ada bagian fuzzy logic di sini dan di sini ada sistem pakar. Jadi antara fuzzy logic dan sistem pakarnya sudah digabungkan. Lalu di sini ada input dari pengguna. Yang ini input ini tuh diberikan secara manual oleh petani atau pengamat. Angka-angka ini tuh akan dikonversi menjadi nilai fuzzy. Derajat keanggotaan dalam kategori tertentu seperti rendah, sedang, dan tinggi. Lalu di sini ada bintik atau jumlahnya itu ada bintik sedikit, sedang, banyak. Lalu ada pertumbuhan dari tanaman cabainya yaitu ada lambat, normal, atau cepat. Lalu di sini ada outputnya. Ada outputnya. Ini ada yang serangan rendah,
Ada seperti ini rumusnya, lalu ada serangan sedang, lalu ada serangan tinggi. Terus di sini ada bagian sistem pakar. Ada yang kuning, kuning sedikit, kuning sedang, kuning parah. Lalu ada bintik, bintik sedikit, bintik sedang, bintik parah. Lalu ada tumbuh, itu lambat, normal, dan cepat. Lalu di sini juga ada outputnya, ada yang parah atau banyak untuk atau elif sedang sedang lambat atau else itu serangan rendah. Lalu di sini ada defusifikasi, itu tuh untuk mengubah hasil fusi menjadi angka pasti. Biasanya tuh 0 sampai 100. Uh, Menggunakan metode centroid method atau weight average. Lalu di sini ada misalnya yang hasilnya itu misalnya skornya di bawah 30 itu tidak perlu tindakan. Lalu skor kurang dari 60 itu pantau lebih lanjut. Lalu kurang dari 80 itu lakukan penyemprotan atau isolasi dan perawatan intensif. Lalu di sini ada visualisasinya untuk program untuk kode visualisasinya pakai Sauplot. Habis itu di sini ada untuk kuning daunnya, untuk visual untuk grafik kuning daun. Ini untuk grafik bintik daun. Ya, ini ada pertumbuhan. Lalu di sini ada output serangan hama. Lalu di sini ada input user. Ini sebelumnya sudah saya coba. Nanti kita coba lagi. Misalnya ada kuning, ini untuk persentase daun menguning, misalnya presentasinya dari 0 sampai 100, misalnya kita isi 90. Lalu kita isi lagi. Yang kedua itu ada bintik, jumlah bintik per daun, misalnya ada berapa bintik, misalnya kita isi 10. Lalu ada pertumbuhan, dia itu dalam sentimeter, misalnya berapa senti per minggunya, misalnya kita 7, lalu di sini kita perlu ngeran ulang untuk hasil visualisasinya. Nah, untuk hasil ini tuh skor numerik dari potensi serangan hama yang sudah di sini tadi tuh. Nah, potensi serangan hamanya ini 70. Nah, kalau untuk sarannya ini teks rekomendasi berdasarkan hasil tersebut ini misalnya ya dari rekomendasi ini dari yang codingan di atas ini, yang ini rekomendasi. Misalnya di sini 70. Nah, 70 rekomendasinya potensi serangan hamanya 70. Nah, rekomendasinya itu lakukan penyemprotan. Nah, itu kan sama seperti di sini. Misalnya kurang dari 80 itu lakukan penyemprotan gitu rekomendasinya. Terus kalau misalnya untuk grafiknya, misalnya ini untuk sedikit yaitu dari angka 1 ke 0. Habis itu untuk sedang itu di garis yang orange. Ini untuk bagian kuning daun. Lalu untuk parah dia itu dari 0 ke 1. 1,0. Lalu untuk inputnya itu di sini untuk input yang kita lakukan. Kalau kuning daun kan kita inputnya tuh di 100, berarti di sini dia di 100, di 90%. Lalu di sini ada jumlah bintik. Jumlah bintik kita di 10, berarti di tengah-tengah kan inputnya. Nah, untuk sedikit, untuk misalnya jumlah bintiknya sedikit, itu dia dari 1 ke 0, ke 5, maksud saya ke 5. Kalau ini tadi ke 30.
Ini dari jumlah bintik dari 1 ke 5. Habis itu untuk yang sedangnya itu dari 0 ke sini. Nah, untuk banyak, bintik yang banyak dari 0 ke 1. Terus ada inputnya yang tadi. Lalu ada pertumbuhan juga. Lalu untuk pertumbuhan tuh ada lambat, normal, dan cepat. Kita inputnya itu 7 cm per minggu. Nah, berarti dia dari, misalnya lambat, dia grafiknya dari 1 ke 3. Lalu untuk normal dari 2 ke 1, turun lagi ke sini. Habis itu 0 maksudnya. Lalu untuk yang pertumbuhan cepat, dia dari 0 ke 1 ke 10 sama 1. Lalu untuk yang serangan hama, kan hasilnya 70 ya. Berarti dia di sini hasilnya 70 di sini. Habis itu untuk yang rendah 1 sama 40. Kalau untuk yang sedang 0, 1, 0. Habis itu untuk yang tinggi 0, maaf, untuk 1 sama 100. Nah, hasilnya 70. Kita bisa juga misalnya run lagi. Kita buat misalnya ini 50, ini 20, ini 4. Nah, kita run ulang. Nah, hasil dari serangan hama itu 86,67. Rekomendasinya disuruh isolasi dan perawatan intensif karena dia sudah di atas, mana tadi? Karena dia sudah di atas 80. Kan tidak ada yang if itu tidak ada di atas 80, jadi dia membutuhkan isolasi dan perawatan intensif. Sini untuk grafiknya sama saja seperti yang tadi, cuman dia perbedaannya sesuai dari inputan yang di sini, dari input user. Uh, untuk yang lain juga, misalnya kita percobaan terakhir, misalnya 100, kita coba yang maksimal semuanya. Dia 100%. Karena dia kan maksimal. Jadi di semuanya inputannya di ujung. Kuning daun, grafiknya seperti ini. Untuk jumlah bintik segini. Kalau pertumbuhan segini, prediksi hama juga ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya tuh sistem ini tuh dirancang untuk bantu petani mengenali gejala awal yang ada serangan hama terhadap tanaman cabai secara lebih akurat gitu. Misalnya meskipun data yang diperoleh itu tidak pasti atau samar. Uh, dengan menggunakan pendekatan logika fuzzy ini, sistem itu dapat mengubah data input seperti persentase daun yang tadi, persentase daun kuning, menguning, lalu ada jumlah bintik, dan tuh ada kecepatan pertumbuhan, itu menjadi nilai fuzzy yang merepresentasikan tingkat keparahan gejala secara linguistik, rendah, sedang, atau tinggi. Lalu, melalui serangkaian yang tadi udah kita lakukan itu, sistem itu melakukan penilaian untuk seberapa besar sih kemungkinan tanaman mengalami serangan hama. Nah, hasil akhirnya itu berupa skor numerik yang tadi, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu dikonversi itu menjadi rekomendasi tindakan yang di kalimat sini. Misalnya,
Tidak perlu tindakan atau lebih lanjut, lakukan penyemprotan atau isolasi dan perawatan intensif. Nah, secara keseluruhan tuh sistem ini tuh memberikan solusi yang cerdas dan praktis untuk mendukung keputusan petani dalam pengendalian hama. Eh, Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan dari saya mohon maaf. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.